adalah 1. Kalau ngecak 10 itu 1 plus 0, jadi 1. Kan Perut gue bunyi, gak masuk kan ya? Bener-bener bunyi lagi. Biasa kelakuannya yang dianggap kayak setan, cuman kalau fisiknya dianggap kayak setan lebih seneng lagi. Terkadang biasa setan tuh cool gitu. halo Sobat Grit, hari ini Grit.id kedatangan seorang wanita cantik yang bernama Danila Riyadi. Danila Riyadi. Kak Danila, aku mau tanya sekarang Kak Danila lagi sibuk apa aja nih? Sibuk apa? Saya sedang sibuk ngasih tahu dan memperkenalkan anak baru dari saya, Lava dan Hasif, dengan judul Batas. Batas, anak barunya ya? Anak baru. Itu salah satu soundtrack untuk film, betul? Betul sekali, film KKN di Desa Penari. Nah itu tuh setelah aku dengar liriknya tuh bener-bener mirip banget sama cerita dari KKN Desa Penari tersebut. Itu siapa yang buat? Liriknya itu kalau dari lagu yang buat Lava dan aku pribadi, dan juga kalau dari liriknya itu yang buat Hasif. Yang main gitarnya kita ada energi dari Eko 3 pagi, tapi memang kita percayakan Hasif bikin karena dia itu kan sebetulnya seorang jurnalis ya. Di situ kita memang pingin buat si liriknya ini nggak banyak metafor yang macam-macam lah intinya, jadi lebih lugas. Jadi lirik itu dari sudut pandang netizen atau orang-orang di luar KKN Desa Penari itu sendiri. Oke. Soalnya setelah didengar itu tuh kayak bener-bener menceritakan apa yang terjadi dari KKN itu. Jadi kayak ngasih tahu juga batas-batasannya gitu nggak sih? Iya betul. Itu dia judulnya Batas. Karena itu ya judulnya Batas. Terus juga mau tanya nih, itu kan udah ada lirik videonya. Lirik ya? Apakah akan ada music videonya untuk lagu Batas ini? Ada, sudah dibuat dan nuansanya juga mirip dengan filmnya. Kita juga pakai kain dari Sejauh Mata Memandang, jadi melihat lebih sejauh mata memandang. Oh, berarti Sejauh Mata Memandang kain? Kain. Tapi Gitu. pasti keren lah ya ini. Keren sekali. Di situ ada adegan di mana ada adegan yang mirip seperti adegan filmnya, jadi kalian nanti tinggal tunggu aja. Bagus video klipnya yang bikin Aldo, nama panjangnya nggak tahu siapa, Aldo. Oke, berarti ini harus ditunggu banget ya. Kira-kira nih, kalau misalkan dari musik videonya sendiri dikasih scale 1 sampai 10, seberapa puas sih Danila sama musik video Batas ini? Wah, main angka. Wow, 1 sampai 10 dikasih 10,1 juga nggak apa-apa deh. 9 deh, karena 10 itu adalah 1. Kalau ngecak 10 itu 1 plus 0, jadi 1. 9 aja. 9 ya. Oke deh kalau gitu. Terus aku mau tanya, sebenarnya nih kan Perut gue bunyi, nggak masuk kan ya? Bener-bener bunyi lagi. kan Gimana? kalau misalkan untuk menyanyikan soundtrack lagu KKN di Desa Penari, sebenarnya awal mulanya bisa nyanyiin soundtracknya itu gimana sih? Awal mulanya ya seperti biasa industri musik, dari Ucup ngasih tahu ke aku. Lalu di situ saya bertemu dengan Ivan, Bram dan juga Pak Iman yang memang mereka memilih Danila karena mereka mendengarkan lagu Bilur dan lagu dari EP terbaruku yang judulnya Thumb. Dan menurut mereka nuansa lagu itu cocok untuk si soundtrack ini. Dan aku tertarik karena satu, aku memang nggak begitu baca detail waktu ada KKN di Desa Penari, tapi akhirnya jadi tahu. Dan yang lebih aku tertarik lagi karena mereka membuat aku nyuruh aku Lava dan juga Hasif untuk membuat karya yang nggak terlalu diintervensi gitu. Jadi memang membuat karya yang memang kita suka bikin karya-karya musik seperti itu. Oke, jadi memang ini tuh karyanya kalian banget dan nggak digangguin sama mereka gitu. Enggak, karena biasanya bahkan bukan film ya, maksudnya kayak kolaborasi aja tuh harus ada sedikit bergesekan. Tapi itu biasa sih dimanapun ada, di kantor juga kan. Benar sih. Ini kita menggambarkan diri kita sendiri ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Ini kan berarti soundtrack film horor yang kedua. Yep. Betul. Sebenarnya Danila ada niatan nggak sih untuk main film horor juga? Ada. Oh, serius? Belum ada yang nawarin tapi. Tolong semuanya setelah Pengen ini jadi semua- setan. Tapi kayak kalau jadi setan terlalu sehat. Setannya sehat banget, nggak ada takut-takutnya. Kira-kira nih kalau misalnya main film horor, film horor jenis apa sih? Thriller kah atau yang horor yang setan wah gitu doang? Kalau aku main, Pengennya. pengennya sih film setan-setan supaya aku jadi setannya, jadi dialognya sedikit. Jadi yang cuma mukanya doang gitu Muka, ya? cuman modal muka kenceng, ngegas, udah. Tapi pernah latihan gak sih di depan kaca kayak pura-pura jadi setan gitu? Soalnya kan kadang-kadang kita kalau habis nonton film setan nih, setannya serem banget. Tapi Enggak kayak sih, ada gue yang gak cakep pernah sih.
Gue belum pernah sih, tapi nanti coba gue cobain ya. Kali aja dari situ baru ada orang baru lihat sisi, oh Danila kayak setan gitu. Maksudnya gimana nih? Biasa kelakuannya yang dianggap kayak setan, cuman kalau fisiknya dianggap kayak setan lebih seneng lagi. Terkadang biasa setan tuh cool gitu. Ya pendiam gitu kan, Yang di gak banyak film-film. ngomong. Kalau yang di apa tuh? Dipa, apa tuh yang orang Bandung tuh? Yang Lava suka nonton? Ghost Panic. Kalau yang di Ghost Panic Team sih setannya nggak ada yang bagus. Ya, kurang lebih begitulah. Tapi kalau misalkan Danila yang main, takutnya setannya kecakapan gimana dong? Nggak apa-apa, yang penting setannya nggak seksi aja sih. Oke. Kita nggak akan bahas lebih lanjut. Oke, kalau misalkan aku boleh tanya, sebenarnya apa sih yang Danila mau lakuin, tapi yang belum pernah dilakuin? Kayak kan bikin musik udah gitu kan, main film juga udah pernah sebenarnya walaupun bukan film horor gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pengen banget Danila lakuin? Bikin film. Bikin film. Yang udah mah bikin iklan-iklan receh, yang kualitas receh gitu. Tapi bikin film belum, walaupun ngerasa kayaknya nggak mungkin, tapi sepertinya menarik bikin film dengan versi sendiri. Karena aku pribadi dulu pengen jadi ada di dunia itu, dari jadi penulis sampai jadi sutradara, tapi tidak. Jadi nanti nggak tahu deh, kalau lagi good mood kita bikin film ya. Kita tunggu pokoknya filmnya Siap. Danila. Tapi sebenarnya filmnya Danila tuh yang kayak gimana sih versinya yang menggambarkan Danila gitu yang pengen kamu bikin? Drama kah? Drama udah pasti, sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang realistis sih kalau aku karena banyak hal-hal yang realistis yang ada di sekitar kita yang kita nggak sadar itu hal-hal tabu atau apapun itu, dan ya tentang kehidupan sehari-hari sih, tapi lebih ke hal-hal yang jarang kita lihat padahal itu ada di depan mata kita terus kayaknya kayak gitu. Gue nggak tahu apa, kayak dulu ketek misalnya. Gue nggak tahu Gimana? Tapi akankah Danila bikin film yang menggambarkan kisahnya Danila? Entah kisah cinta mungkin? Enggak banget. Gue nggak akan bikin film, itu cuma di lagu aja. Narsisme Danila Riyadi hanya ada di lagu, bukan di film. Itu pantang. Nggak taunya 2 tahun kemudian bikin Kalau 2 tahun kemudian ini keluar nih film tentang Danila. Oh, gila Mohon sih. maaf, ini kita tampilin lagi ya. Nah, naikin aja, viralin aja. Viralin. Enggak sih, untuk sejauh ini nggak ada pemikiran untuk membawa ceritaku menjadi bentuk film sih. Kecuali kalau aku udah mati, silakan. In memoriam. Iya. Oke. Terus aku mau tanya juga. Ini kan Danila jenis-jenis lagunya itu kan yang bikin orang kayak chill banget gitu kan, kayak aduh santai banget. Kayak enak banget dengerin di dago gitu kan. Ya. Iya sih. Sambil angin sepoi-sepoi. Itu memang konsep Danila bikin lagu tuh emang pengennya kayak gitu atau pengenkah sebenarnya ganti genre atau gimana? Pingin banget sih ganti jadi lebih upbeat, semangat atau happy gitu ya. Cuman ketika udah ada gitar, ada instrumen main, ujung-ujungnya balik lagi ke dago itu lagi. Balik lagi ke dago. Ya kayaknya memang tampilan aja kotor, hatinya mah serapuh itu gitu. Oh ini yang dari Rambu tapi Hanti Rinto ya? Nah, betul, kayaknya ya Oke, gitu. ini pokoknya versi ceweknya ya Danila gitu kan, versi ceweknya. Karena apa ya, kadang lagu misalkan aku suka lagu rock misalnya gitu. Cuman ketika aku bikin lagu untuk diriku sendiri, aku harus menyesuaikan warna suaraku tuh cocok nggak. Kalau misalnya enggak, jadi maksa kan. Jadi aku nggak mau. Jadi kadang badan sendiri tuh yang ngomong kayak Danila bikin lagu kayak gini aja karena suaramu begini gitu. Oke, sama. Aku mau tanya nih, sebenarnya ada satu kata, bukan kata sih, satu frase itu apa ya? Yang sering banget sekarang disebutin. Apa tuh? Tahta Danila. Itu Wow. kamu kalau misalkan baca kayak gitu kayak mikirnya gimana? Emang kan bisa harta tahta Raisa atau kan harta tahta Isyana. Sekarang ganti harta tahta Danila. Seneng gak sih sebutnya? Senang. Karena kalian sudah kafir. Kalian mendewakan harta, tahta, dan Danila. Bagus. Lanjutkan. Oh berarti seneng ya sebenarnya? Seneng lah, maksudnya itu kan jadi apa ya, jadi kayak bercandaan kalau mereka aware ada sosok namanya Danila, nggak tahu apa yang mereka pikir, tapi buat saya bercandaan itu menghibur hari-hari saya sih dengan intensitas kota yang cukup padat dengan stres. Kalian bisa menghibur saya dengan harta, tahta, Danila. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk sesi interviewnya.
Kira-kira di 2020 ini karya apa yang akan Danila keluarin? Lagu baru kah? Ada rencana bikin album baru kah? Album ada sih pasti terus, tapi tapi mungkin nggak tahun ini ya. Karya apa ya? Anjir, gue juga nggak tahu sih karya apa ya. Apa Dep? Lo ada kebayang nggak tahun ini tuh gue bikin karya apa Dep? Merchandise. Jangan lupa beli merchandise Danila, dibuat tangan Danila. Memang marketing itu Marketingnya harus bagus tetap ya, dilakukan. hebat. Oke. Kalian jangan lupa dengerin Batas. Kalau lupa nggak apa-apa, nanti diinget-inget lagi untuk dengerin Batas. Itu ada di platform digital audio yang kalian sering dengerin. Dan juga itu adalah soundtrack dari film KKN di Desa Penari yang bisa kalian tonton di bioskop nanti. Dan juga tonton video klipnya lagu Batas. Karena itu sudah ada di YouTube, di MD Music YouTube. Ya, buka aja deh, kalian jago, udah bisa nge-hack, udah bisa download film torrent segala macem, udah terus tahu lah dari mana. Oke, jadi Sobat Grit jangan lupa untuk dengerin lagu barunya Danila ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.